Halo, halo, halo. Selamat pagi para mahasiswa kelas penganggaran, mahasiswa FEB Udinus sekalian. Selamat datang di materi pertama untuk mata kuliah ini, di mana kita pertama-tama akan membahas tentang konsep dasar penganggaran. Untuk materi ini, ya diharapkan mahasiswa, ya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami anggaran sebagai peralatan manajemen, perencanaan, dan pengawasan, serta dapat memahami fungsi dan macam-macam anggaran. Nah, oleh karena itu, ya, dalam materi ini sebenarnya merupakan penggabungan dari intisari dari bab 1 dan bab 2 yang ada di buku referensi kita, ya, yaitu buku referensi berjudul Penganggaran yang dikarang oleh Navarin. Ya, jadi bab 1 kita akan belajar tentang konsep dasar perencanaan dan penganggaran perusahaan, lalu kita akan juga mendalami tentang fungsi serta jenis-jenis anggaran yang biasa dipakai oleh banyak perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Ya, mari kita mulai. Jadi kita harus tahu dulu ya, sebelum kita membahas tentang penganggaran, kita harus membahas tentang yang namanya perencanaan. Sementara itu, di semester 2 lalu, ya, pada saat pengantar manajemen, kita tahu bahwa ada salah satu fungsi manajemen yang paling awal, ya, yaitu perencanaan. Perencanaan didefinisikan sebagai tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atau bahasa gampangnya ya, bahwa kita sebagai pribadi sekalipun ya, itu melakukan rencana, ya kita kan punya rencana, kita melakukan perencanaan ya, atas dasar apa? Ya atas dasar sesuatu yang mungkin sudah kita setujui, mungkin sudah kita terima di masa lalu, terus kita rencanakan untuk di-actionkan ya, supaya kelak tujuan akhir tercapai. Misalnya ya, kalian sebagai mahasiswa, terus kemudian dalam penjelasan RPS ya, mengekspektasikan bahwa oke, berarti minggu depan akan ada PR tentang materi ini. PR-nya hitung-hitungan ya. Terus kemudian setelah dikasih tugas oleh dosennya, kamu buat rencana. Oke, jadi untuk bisa membuat tugas ini aku harus apa? Pertama, berarti kan aku harus baca bukunya. Aku harus belajar bagaimana rumus-rumusnya. Aku harus belajar variabel apa saja yang harus dimasukkan rumusnya. Dan kemudian kapan aku akan mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh dosen saya, supaya kelak minggu depan deadline-nya sudah bisa dicapai, yaitu Anda mengumpulkan tugasnya di sistem Kulino Udinus. Nah, itu termasuk proses perencanaan, gitu ya. Nah, tujuan dari perencanaan itu apa? Nah, kalian kalau pernah dengar yang namanya feedback, ya, feedback itu kan namanya kan umpan balik, ya kan? Nah, di sini bukan feedback yang kita bicarakan, tapi yang akan kita bicarakan adalah feed forward atau proses umpan maju. Jadi dengan memiliki perencanaan, ya, sebenarnya kita memberikan proses feed forward agar dapat memberikan arahan kepada, dalam konteks ini ya, setiap manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Jadi ibaratnya ya, kita ketika melakukan perencanaan, sebenarnya kita tuh seperti merenggangkan sebuah timeline bahwa garis startnya itu adalah hari ini, lalu garis finishnya itu adalah 31 Desember tahun 2020 ini. Nah, nanti setiap manajer perusahaan ataupun setiap orang yang ada di perusahaan itu bisa dimotivasi. Dimotivasi bahwa, penjualannya kok kayak gini. Ingat, target kita 31 Desember itu seperti ini. Jadi, istilahnya kita tuh memberikan umpan lambung, ya, umpan lambung, umpan maju ke depan, ya, supaya orang akan lihat, oh, iya benar-benar tujuannya masih di sana. Ayo kita semangat lagi. Terus semangat lagi. Terus kalau kendor lagi, ingat itu tujuan kita. Ayo semangat lagi. Maju lagi. Itu kayak seperti itu.
Ya, jadi tujuan perencanaan itu memberikan gambaran bahwa itu loh garis finishnya tuh seperti itu dan garis finishnya itu tandanya adalah ini. Dan kita harus mencapai garis finish itu kapan? Seperti itu. Ya. Oke, jadi bagian ini menggambarkan apa yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya bahwa fungsi manajemen itu ada empat ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Nah, sementara perencanaan itu ya adalah proses kita untuk membuat dan mengintegrasikan rencana-rencana kita yang bertahap. Itu perencanaan. Ya. Nah, perencanaan itu sendiri ya sebelum dilakukan pengorganisasian, perencanaan tersebut harus dituangkan lebih spesifik dan dikuantifikasi. Jadi kata kuncinya adalah dikuantifikasi. Apapun rencana kita, itu kita harus sadar ya, apalagi kalau rencana ini rencana perusahaan, maka kita harus sadar bahwa semuanya harus bisa dituangkan ke dalam bentuk mata uang atau kalau kita kan rupiah ya. Maka penganggaran itu adalah kuantifikasi dari perencanaan. Di mana penganggaran itu adalah proses untuk membuat sebuah anggaran. Ya, penganggaran itu adalah proses untuk membuat anggaran. Di mana anggaran ini merupakan penuangan dari rencana. Nah, siapa aja yang harus membuat anggaran? Siapa saja yang harus melakukan penganggaran? Yaitu semua organisasi. Organisasi baik itu nirlaba maupun yang orientasinya adalah profit atau laba. Nah, di sini kita akan lebih belajar ya tentang konsep penganggaran dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi hampir semua materi di mata kuliah penganggaran ini kecuali materi terakhir ya, itu konteks pembicaraannya adalah perusahaan manufaktur. Ya, memproduksi produk ya, entah itu barang sehari-hari atau barang kimia atau barang untuk bahan baku perusahaan lain. Intinya membuat produk dari bahan baku sampai jadi dijual. Intinya begitu. Ya. Oke. Jadi penganggaran itu sebenarnya merupakan tahap keempat dalam sistem manajemen strategis. Ya. Jadi pertama-tama merumuskan strategi, kemudian perencanaan strategi, kemudian penyusunan program, habis itu dilakukan penganggaran. Jadi ini nanti akan ada ini ya bagannya yang menjelaskan secara secara gampangnya saja, secara praktik ya, di dalam perusahaan manufaktur itu penganggaran itu justru merupakan langkah keempat ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama ya itu penentuan pedoman anggaran oleh direktur atau komisaris. Tahap kedua mempersiapkan anggaran. Jadi berkoordinasi antar para manajer di semua divisi. Tahap ketiga penentuan anggaran, jadi mulai berunding, koordinasi, dan verifikasi pengesahan atau disetujui oleh direksi. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan anggaran, plus laporan realisasi anggaran pada direksi. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya bagian alirnya. Kalau kalian masih belum jelas bagian alirnya mungkin kekecilan atau bagaimana, silakan lihat di buku Navarin ya, di bab 1 itu ada ini bagian alir prosedurnya. Jadi tahap pertama adalah penentuan pedoman anggaran. Jadi bukan penentuan anggaran, tapi pedoman anggaran. Dan dari sini ya kita bisa lihat bahwa alurannya ya, direksi ya itu memberikan apa yang disebut sebagai executive order ya atau directors letter ya. Jadi biasanya dalam setiap anggaran ya di bagian awal-awalnya biasanya mungkin dibuat sebelum tahun baru itu datang. Jadi misalnya ini tahun 2020, nah berarti mungkin director's letternya itu sudah dibuat sejak tanggal misalnya 20 Desember ya atau 25 Desember. Biasanya ya, walaupun secara praktik juga banyak yang istilahnya baru buat sekitar 2 Januari atau mungkin 3 Januari ya. Kemudian ada rapat terus kemudian dibacakan di depan semua manajer. Ya, jadi yang dipaparkan oleh direksi itu adalah 1 sampai 2 lembar director's letter yang isinya adalah rencana besar perusahaan. Jadi direksi atau direktur ya, itu akan memberikan insight-nya dia. Jadi dia akan menganggap bahwa tahun depan tuh bakal gini. Dibandingkan dengan tahun lalu ada kesempatan,
ada ancaman, ya. Kita punya strength ini, kita punya weakness ini, ya, semacam SWOT itu. Terus kemudian akan membimbing bahwa kita punya target penjualan sekian. Terus kita bisa mentargetkan produksi lebih efisien sekian, atau mungkin mentargetkan bahwa akan ada produk baru pertengahan tahun itu. Terus kemudian kita mentargetkan SDM kita semuanya harus di training gini-gini, fokus untuk produk ini. Terus untuk bagian keuangan, pendanaan untuk utang coba ditingkatkan tapi cari yang persentase utangnya, persentase bunga utangnya kecil. Nah, misalnya seperti itu. Kurang lebih kayak gitulah. Ya, kalau kalian belum pernah tahu directions letter, ya directions letter itu kira-kira seperti itu doang. Itu doang. Ya, 2 lembar membicarakan SWOT, ya, perbandingan tahun kemarin dan tahun depan tuh kayak gimana kondisinya. Terus kemudian kasih target, dan targetnya biasanya sudah terkuantifikasi tapi secara general, bukan jelimet-jelimet gitu, enggak, ya. Nah, terus kemudian ya setelah tahu, oke, berarti Pak Direktur pengen kita untuk mencapai ini dan ini. Ya, berarti manajer pemasaran sudah tahu targetnya, manajer produksi sudah tahu targetnya, manajer umum sudah tahu targetnya, manajer keuangan sudah tahu targetnya. Oke, yang kedua adalah persiapan anggaran. Nah, di sini semua manajer, ya, itu kemudian akan rapat sendiri lagi. Ya, jadi ada rapat akbar, ya, biasanya dengan direksi, komisaris, semua manajer gitu ya datang. Terus kemudian di masing-masing perusahaan, masing-masing pabrik, misalnya itu perusahaan gede, pabriknya banyak, masing-masing pabrik akan ada rapat internal sendiri, ya, keempat manajer. Terus kemudian biasanya itu urutannya adalah manajer pemasaran itu akan berkoordinasi dengan manajer produksi, umum, dan keuangan. Untuk apa? Untuk menetapkan anggaran jualan. Ya, jadi arahnya makanya seperti ini. Ya, dia akan ngomong ke 3 manajer yang lainnya untuk mengkomunikasikan bila mana dia punya rencana dan dia punya anggaran jualan, itu kira-kira bisa nggak disetujui atau dipenuhi, ya, oleh manajer produksi, manajer umum, dan manajer keuangan. Ya, nanti penjelasannya akan ada lagi. Terus kemudian, ya, anggaran produk itu kan yang direncanakan oleh manajer produksi. Ya, dia juga akan mengkomunikasikannya, ya, kepada manajer umum, manajer keuangan. Terus kemudian manajer umum, ya, atau manajer SDM itu akan mengkomunikasikan juga dengan manajer keuangan, yaitu anggaran beban administrasi dan beban umum gitu, gaji-gaji, ya, upah-upah yang mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan proses produksi, ya. Terus setelah itu baru manajer keuangan setelah tahu semua usulan anggaran dari ketiga teman-teman manajernya, dia akan mulai menyusun anggaran sendiri, yaitu anggaran dalam artian tuh memprediksi, ya, memforecasting nanti neraca dan anggaran laba ruginya nanti kira-kira akhir tahun nanti kayak gimana. Seperti itu, ya. Nah, setelah itu, ya, oke, kayaknya kamu bisa memenuhi harapanku. Ya, aku butuh ini, bisa nggak? Aku butuh ini, bisa nggak? Nah, setelah itu mulai satu persatu, ya. Jadi manajer pemasaran akan memfinalisasi anggarannya, terus dia akan ngomong ke direksi, ya. Maka di sini dia akan menghadap direksi, ya. Setelah itu direksi akan memberikan feedback, ya, memberikan feedback. Kalau misalnya direksi itu tidak menyetujui anggaran penjualan, ya, maka terus nanti, ya, direksi akan menyuruh manajer pemasaran untuk ini revisi, ya, menghadap saya lagi kalau ini sudah direvisi, saya nggak terlalu setuju dengan ini, coba dihitung ulang. Nah, terus kembali lagi ke sini, kembali ke tahap 2, terus nanti akan finalisasi lagi, terus habis itu dia kembali lagi ke sini. Pak, ini sudah jadi Pak revisinya, bisa di ACC apa enggak? Wah, ternyata bisa di ACC. Ya udah, kalau sudah di ACC berarti tugas tahap ketiga manajer pemasaran selesai. Nah, setelah itu manajer produksi sama, ya, menghadap apakah ada revisi apa enggak, selesai. Terus ini juga sama, manajer umum menghadap ke direksi, bisa di ACC apa enggak, verifikasi. Terus kemudian yang terakhir, manajer keuangan, dia akan menghadap direksi, bisa di ACC apa enggak, kalau udah bisa, verifikasi. Nah, setelah semuanya udah diverifikasi dan semuanya udah benar, baru setelah itu menjalankannya, pelaksanaan anggaran, ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa simbol-simbol yang mewakili masing-masing anggaran, ya, anggaran jualan, anggaran produk, anggaran beban administrasi umum, serta anggaran neraca dan anggaran laba rugi itu memiliki ini, ya, misalnya kayak semacam ada tanda double-nya atau mungkin lebih gede, ya. Jadi misalnya pelaksanaan anggaran artinya ya anggaran jualan yang sudah diverifikasi dari Januari
akan dijalankan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Tetapi di sini kalau kita perhatikan kotaknya kan jadi double kan ya. Ya. Itu seperti kayak mengindikasikan bahwa ketika kita melakukan pelaksanaan anggaran dari bulan ke bulan, ya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, di pertengahan jalan ya itu pasti harus dilakukan yang namanya evaluasi. Evaluasinya caranya dari mana? Dengan melakukan laporan realisasi anggaran. Ya, kalau kotak berarti realisasi anggaran jualan. Kalau bundar ini berarti realisasi anggaran produk. Kalau segitiga ini berarti realisasi anggaran beban administrasi dan umum. Dan kalau ini bentuknya adalah segitiga tapi jadinya double-double seperti itu, ya, maka ini adalah realisasi anggaran neraca dan anggaran laba rugi. Nah, biasanya yang namanya evaluasi, ya, apalagi kalau misalnya perusahaan itu bersifat TBK, ya, sudah listing di bursa saham, itu sudah wajib untuk melakukan laporan realisasi 1 kuartal sekali, artinya 3 bulan sekali, ya, seperti itu. Nah, permasalahan mereka mau evaluasi setiap minggu, setiap bulan, itu bagian dari kontrol internal perusahaan, ya, apakah kontrol internalnya ketat atau mungkin loose, ya. Karena terkadang ada juga bahwa realisasi anggarannya baru dilakukan 1 semester sekali atau bahkan 3 bulan sebelum tahun berakhir, itu ada juga perusahaan yang kayak gitu, ya, segede apapun itu, ya. Dan menurut saya akan lebih baik kalau misalnya perusahaan itu setiap kuartal lah, paling enggak ya, paling lex-nya tuh setiap kuartal itu melakukan realisasi evaluasi, ya, dengan melakukan laporan realisasi anggaran jualan dan sampai anggaran rugi laba. Oke ya, jadi itu tentang perencanaan, prosesnya bagaimana. Dan sekarang kita masuk ke definisi, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa penganggaran itu sebenarnya ya proses menyusun anggaran, selesai. Ya, sedangkan anggaran itu adalah hasil dari kegiatan penganggaran. Seperti itu, ya. Terus hubungannya akuntansi dengan penganggaran itu apa? Ya karena gini, ya. Sebenarnya kan penganggaran itu kan sebenarnya lekat dengan manajemen keuangan, ya. Jadi proses manajemen keuangan itu sebenarnya tidak hanya milik divisi finance and accounting, bukan hanya milik divisi manajemen keuangan, tapi juga proses itu juga sebenarnya proses kuantifikasi itu harus bisa dilakukan oleh semua divisi. Ya, berarti artinya sedikit pun, ya, artinya walaupun cuma sedikit itu pasti ada hubungannya dengan akuntansi. Karena apa? Akuntansi itu merupakan bahasa organisasi. Ya, itu adalah bahasa yang sangat penting kalau kita tuh ingin benar-benar mudeng tentang sebuah bisnis. Jadi ada 2 bahasa, ya. Kamu ngerti akuntansi, kamu ngerti hukum. Ya, akuntansi untuk bisnis dan akuntansi untuk hukum. Itu kamu harus tahu itu, ya. Artinya akuntansi itu pasti menjadi alat bagi seseorang untuk dapat mengetahui keadaan organisasi, ya. Dan sumber informasi akuntansi itu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pokok itu apa aja? Ya biasanya kalau misalnya perusahaan itu misalnya baru jadi PT atau CV gitu ya, yang harus bikin laporan keuangan, itu biasanya paling pol, ya, itu neraca dan laba rugi. Walaupun harusnya kan ada 4 laporan, ya kan. Selain neraca laba rugi itu ada laporan arus kas dan laporan perubahan modal, ya. Tapi 2 ini dulu deh, ya. Dan ini sendiri mengingatkan kita terhadap apa yang sudah kita pelajari di semester 3 di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, yaitu di materi yang kedua, analisis kinerja perusahaan, analisis laporan keuangan perusahaan. Nah, sumbernya itu pun juga dari rasio-rasio keuangan yang itu sumbernya dari akuntansi. Ya, tanpa tanpa seorang akuntan, tanpa prinsip akuntansi, maka tidak ada laporan keuangan. Kalau laporan keuangan nggak ada yang namanya manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan nggak ada, maka penganggaran itu buat apa? Seperti itu, ya. Nah, di sini kita harus membedakan bahwa anggaran operasional, kalau ada yang ngomong anggaran operasional, nah, maka itu adalah sebenarnya anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi, ya. Jadi intinya pendapatan kurangi biaya-biaya ujung-ujungnya adalah laba atau rugi. Sementara anggaran keuangan itu adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun laporan posisi keuangan,
Ya intinya adalah sisi kiri sama dengan sisi kanan ya. Aktiva sama dengan pasiva. Aset sama dengan utang plus modal. Ya, itu apa namanya? Filosofinya ya, filosofinya. Nah, terus ini ya, jadi penganggaran dan hubungan dengan akuntansi ini juga bisa dilihat di sini ya bahwa kalau tadi ya anggaran operasional itu kan kita tahu bahwa pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Nah, permasalahannya adalah biaya itu bisa dibagi menjadi berapa macam. Nah, berdasarkan sudut pandang penganggaran, tapi yang ada hubungan dengan laporan laba rugi adalah jumlah biaya itu bisa dibagi menjadi tiga jenis biaya. Kalau ini perusahaan manufaktur. Ya. Yang pertama adalah biaya pabrik, yang kedua adalah biaya usaha, dan yang ketiga adalah biaya bukan usaha. Ya. Dan ini sebenarnya mewakili apa namanya masing-masing ruang di dalam laporan laba rugi. Ya. Jadi biaya pabrik itu ada 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu disebut juga sebagai biaya utama. Atau lebih tepatnya adalah kedua biaya ini kelak akan menghasilkan yang disebut sebagai HPP. Jadi biaya utama dari sebuah HPP. Artinya, tanpa biaya overhead pabrik sekalipun, ya kalau misalnya sudah ada dua ini, kamu sudah bisa bikin HPP. Apalagi kalau ada biaya overhead pabrik. Ya, jadi biaya pabrik itu bisa disebut sebagai HPP secara total. Ya, perkara nanti perusahaan punya dua doang, ya, atau mungkin punya empat-empatnya ini, ya, biaya overhead pabrik dan kemudian biaya konversi ya, ini bukan konservasi, konversi ya, itu sudah jadi HPP. Dan uniknya adalah bagian ini juga sebenarnya mau ngasih tahu kita bahwa kelak kita akan belajar ini. Ya, kita sudah tahu ya RPS-nya bahwa habis materi ini minggu depan kita akan belajar anggaran penjualan ya. Habis itu apa? Anggaran biaya bahan baku. Habis itu apa? Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Habis itu setelah UTS apa? Biaya overhead pabrik. Ya, jadi itu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya merupakan komponen penghasil HPP dalam laporan laba rugi. Nah, itu adalah ruang yang pertama. Penjualan dikurangi HPP jadi laba kotor, itu adalah ruang yang pertama. Terus ruang yang kedua adalah biaya usaha, yaitu ada biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, itu adalah biaya-biaya yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan proses produksi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi setelah UTS ya. Nah, kemudian akan menjadi yang namanya EBITDA. Nah, kemudian EBITDA itu kan belum dikurangi dengan interest, belum dikurangi dengan tax, belum dikurangi dengan depresiasi dan amortisasi. Maka muncullah biaya yang ketiga, yaitu biaya bukan usaha. Seperti itu. Ya. Jadi apa dengan tahu bagian ini ya kita bisa sedikit punya insight bahwa kalau aku harus belajar anggaran apa aja dan cara untuk menghubungkan anggaran tersebut ke laporan laba rugi itu seperti apa. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi kita akan masuk ke tujuan dan manfaat anggaran. Jadi tujuannya apa? Ya, kurang lebih itu adalah landasan yuridis formal ya. Jadi intinya kalau kalian di semester 3 ya, semester 3 itu udah belajar bahwa tugas manajer keuangan ya itu adalah melakukan keputusan investasi, pendanaan serta modal kerja, ya kan? Nah, basisnya manajer keuangan untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan modal kerja itu apa? Ya ini anggaran. Jadi manajer keuangan itu juga bisa disemprit oleh direksinya kalau misalnya ya melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh anggaran. Jadi ini adalah landasan yuridis formal. Manajer nggak boleh sembarangan milih sumber pendanaan. Manajer juga nggak boleh sembarangan atau melenceng ya menginvestasikan dana yang sudah didapat dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan semester 3 ya. Terus kemudian mengadakan pembatasan jumlah dana yang harus digunakan. Ini lanjutannya ya. Jangan sampai ke utangnya kelebihan, jangan sampai utangnya juga terlalu sedikit. Karena nanti di semester 7 kalau kalian keuangan, kalau nggak ada utang sekalipun ya, perusahaan yang nggak punya utang itu justru perusahaan yang jelek malah. Ya, karena tidak bisa ngeboost ya ekspansinya, harus mengandalkan internal terus. Ya. Terus kemudian merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana ya. Kemudian merasionalkan sumber dana dan investasi dana,
menyempurnakan rencana yang telah disusun, serta menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi kalau kalian bertanya tujuan anggaran itu apa, Pak? Tujuan anggaran itu adalah membantu supaya tugas manajer keuangan itu terlaksana secara formal. Ya, jadi ini banyak sekali, tapi intinya ini adalah membantu tugas manajer keuangan yang sudah kita pelajari di semester 3 kemarin. Manfaat anggaran itu apa? Ya, jadi dengan adanya anggaran, kita kan berarti sudah tahu bahwa oke, finalnya ke situ. Yuk, teman-teman, kita menuju ke situ. Nah, jadi dia semua kegiatan ya, entah di divisi pemasaran, keuangan, SDM, operasional ya, itu akan mengarah kepada tujuan yang sama. Nah, terus kemudian karena itu merupakan tujuan akhir, ya tujuan mutlak, tujuan yang ideal untuk dicapai, maka itu dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Karena secara mikro, ya secara tingkat mikro, manajer jadi bisa tahu bahwa karyawan mana aja yang berprestasi dan perlu dipertahankan atau bahkan dikasih ya reward lah gitu. Dan mana yang karyawan yang istilahnya tuh biasa-biasa aja, bahkan ada karyawan jadi beban gitu loh. Ya. Jadi istilahnya pasti ada di semua perusahaan pasti ada karyawan yang intinya itu jadi beban. Nah, terus masalahnya gimana ini karyawannya? Nah, karena kita sudah belajar SDM juga, ya kan sudah belajar SDM juga di semester 3 semester 4, ya kita lakukanlah motivasi, ya. Kita memotivasi karyawan itu. Entah bagaimana caranya, kalian sudah belajar, ya. Tapi intinya, kita menggunakan anggaran itu untuk memotivasi karyawan. Karyawan yang berprestasi dimotivasi, karyawan yang biasa-biasa saja cari aman berprestasi, ya. Dan karyawan yang tidak berprestasi bisa jadi berprestasi seperti itu. Oleh karena itu bisa menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan, ya. Kemudian menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu karena apa-apa itu sudah diatur, ya. Bahkan misalnya kayak misalnya konsumsi air galon, konsumsi teh, konsumsi gula untuk refreshment itu sebenarnya juga bisa dianggarkan gitu loh. Jadi kalau ada pemborosan lagi sopo ki sing ngentek galon kayak gitu-gitu tuh bisa gitu loh dirapatkan gitu loh, sehingga mungkin memang karena salah anggaran untuk galon air putih gitu ya, atau mungkin emang ada karyawan yang ya yang rotok-rotok gimana lah gitu loh ya, nggak tahu kenapa kok pakai airnya banyak banget ya. Terus sumber daya ya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, artinya jangan sampai misalnya ada bahan baku atau bahan pendukung atau bahan pembantu ya proses produksi itu yang mubazir. Ya, jadi jangan sampai kelebihan belinya kelebihan, dan jangan sampai juga makainya juga berlebihan, ya, karena ada standar mutu gitu. Ya, oleh karena itu semua manfaat itu menjadi alat pendidikan bagi para manajer untuk mengontrol. Jadi kalau misalnya manajer, kamu mbok jangan gitu. Nah, kalau tanya, lah saya kan gini gini gini, lah langsung aja ngomong lah kita tuh punya anggaran kayak gini. Kalau misalnya Anda butuhnya kayak gini, kenapa nggak ngomong dari dulu kayak gitu misalnya, ya? Ya itu bisa menjadi alat pendidikan bagi para manajer untuk memanage karyawannya dan untuk karyawannya bisa dimanage. Sekali lagi karena anggaran itu adalah landasan yuridis formal target sebuah perusahaan, ya. Tapi ya anggaran itu sebenarnya juga punya kelemahan, ya. Karena anggaran itu dapat dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan. Oke, ya. Seperti tadi ya, karena anggaran itu kan dari 4 divisi, dari 4 manajer berbeda, tapi kan 4 manajer itu kan berlandaskan asumsinya dari directors letter, di mana seorang direksi itu juga akan memakai asumsi. Ya, tahun lalu kita gini gini gini, kita sudah mencapai gini gini gini. Terus tahun depan kita akan menghadapi ini lah. Masalahnya akan menghadapinya emang siapa gitu loh. Ya. Emang dia pakai asumsi apa? Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi minggu depan. Ya, apa yang jadi dasarmu, dan minggu depan kalian kata bahwa wah ada banyak metode ya untuk asumsi. Bahkan kadang-kadang asumsinya juga kadang-kadang rada-rada ngawur karena banyak apa namanya istilahnya tuh terlalu percaya pada orang tertentu atau gimana gitu ya. Maka itu tetap ada yang mengandung unsur ketidakpastian. Ya, oleh karena itu, ya makanya para pembuat kebijakan dimanapun ya, level RT, RW atau mungkin level perusahaan UMKM, perusahaan kecil, perusahaan gede, bahkan sampai apa namanya pemerintah
negara gitu ya, atau mungkin pemuda gitu, ketika mereka melakukan sebuah keputusan anggaran, terus mereka akan mengevaluasi kira-kira yang perlu diubah itu adalah kinerja orang-orang yang mencoba merealisasikan anggaran, atau anggarannya itu sendiri yang memang mustahil untuk direalisasikan, maka perlu direvisi. Ya, oleh karena itu, ya memang seharusnya menyusun anggaran yang cermat itu memang memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Lah masalahnya adalah perusahaan itu, kalau kita ngomong tentang perusahaan, ya itu kan kerjanya kan non-stop gitu loh, kecuali saat-saat libur gitu. Ya, mesin tetap kerja, tapi mungkin apa namanya, karyawan itu mungkin juga meskipun libur pun juga ada yang ngesif-ngesif gitu. Ya, karena apa, asumsinya bahwa perusahaan adalah entitas yang abadi, yang tidak pernah berhenti bekerja, maka sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Ya, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, itu dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan tersusun untuk berjalan dengan efektif. Ya, makanya istilahnya memang menyusun anggaran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah. Nanti realisasinya ya mungkin ada yang merasa, wah mata kuliah ini gampang nih. Wah, gampang itu B, gampang itu A. Lah masalahnya di dunia nyata itu terkadang lebih kompleks gitu loh. Even perusahaan yang tidak ngerti cara penganggaran yang seilmiah ini pun, itu ketika kamu masuk ke sana mungkin akan kompleks juga lah, meskipun mereka nggak pakai ilmu ini secara penuh gitu loh. Ya, jadi istilahnya anggaran itu juga selain sebagai ilmu, tapi karena ini merupakan bagian dari manajemen, maka ini juga merupakan sesuatu yang bisa dibilang sebuah seni. Ya, ilmu dan seni. Sekali lagi, karena itu ya manajemen, ilmu dan seni untuk mengatur, mengelola gitu. Nah, fungsi anggaran ya, fungsi anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan tujuannya itu terbagi menjadi tiga jenis fungsi, yaitu sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, perencanaan itu akan menjadi umpan maju untuk dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan akan terjadi pengawasan, dan hasil dari pengawasan tersebut itu akan menjadi umpan balik untuk selanjutnya tahun depan gitu ya. Kalau merencanakan sesuatu akan lebih realistis. Intinya seperti itu fungsi anggaran. Nah, satu-satu gini ya. Jadi fungsi anggaran sebagai perencanaan ya. Anggaran tuh bisa dipakai sebagai alat perencanaan dana yang efektif, termasuk rencana belanja dan sumber dana. Jadi contohnya ditekankan bahwa laba bersih di akhir tahun 2017 yang harus dicapai oleh PT Ark Royal direncanakan sebesar 780 juta rupiah, misalnya gitu ya. Nah, anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Ya, jadi misalnya anggaran produksi itu pasti ada kaitan dengan anggaran pembelian bahan mentah. Nanti materi keempat ya kalau nggak salah ya, oh sorry, materi kedua dan materi tiga dan materi keempat itu ada hubungannya gitu kayak gini. Kemudian aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana itu tersedia seefisien mungkin. Contohnya ya, untuk dapat mencapai laba bersih 780 juta di tahun 2017, maka divisi pemasaran itu menilai bahwa mereka harus menjual produk spring bed sebanyak ini. Jadi misalnya ada dua series ya, misalnya seri kasur Golden Series dan seri kasur Standard Square ya. Jadi targetnya adalah oke, setahun harus terjual 1000 unit. Terus Standard Square setahun harus terjual 3000 unit. Intinya tahun itu total kasur terjual adalah 4000 unit. Tetapi dengan komposisi seperti itu, 1000 unit itu satu kasurnya dijual 2,5 juta. Sementara standar kuah satu kasurnya dijual 1 juta. Jika kalau dikali ya 2,5 juta kali 1000 menjadi 2,5 miliar. 3000 unit dikali 1 juta sama dengan 3 miliar. Artinya dengan menjual jumlah 4000 unit, target rupiahnya itu harus 5,5. Supaya kelak ketika dikurangi biaya-biaya, seenggaknya mungkin ya kira-kira laba bersihnya 750 juta. Nah, masalahnya bagaimana caranya supaya orang divisi pemasaran ya itu bisa ngitung 5,5 miliar sampai 750 juta. Nah, dia harus berkoordinasi dengan orang lain, yaitu apa? Divisi produksi. Nah, divisi produksi, oke, kalau kamu rencananya mau jual 1000 unit Golden Series dan 3000 unit Standard Square, berarti aku akan produksi 1050 dan 3050 unit. Loh, kok bisa ada 50 unit ekstra di masing-masing seri? Ya karena ya untuk mengantisipasi bila mana ya satu
ada revisi anggaran kelak. Ya, misalnya, wah ternyata bukan butuh 5,5 miliar, tapi mungkin kita butuh misalnya 6 miliar. Nah, kalau misalnya apa namanya terlanjur produksinya ngepas banget, ya kan akan susah terproduksi. Jadi mending sejak awal disediakan semacam cadangan, ya cadangan produksi yang disimpan di gudang nanti, ya. Perkara nanti dijual apa enggak, dijual dengan harga yang sesuai atau dia jual dengan harga apa bazar gitu ya, diskon gitu itu urusan nanti, ya. Nah, terus permasalahannya ya bahwa apa namanya kalau misal divisi produksinya harus produksi sekian ya berarti kan intinya dananya dari mana ya kan. Nah kemudian divisi keuangan akan ngitung oke berarti kayaknya ya kalau misal divisi produksi itu membagi jadi 4 kuartal produksinya terus dia mengira-ngira oh oke jadi gimana kalau kayak gini bahwa kuartal satu divisi produksi saya sediakan 75 juta ya untuk produksi. Terus kemudian kuartal 2 150 juta ya. Kemudian kuartal 3 100 juta, kuartal 4 75 juta. Jumlah 400 juta yang dalam setahun akan kita ambil dari utang ya. Kita akan ngutang ke bank 400 juta. Karena kita masih punya dana internal sebesar misalnya 700 juta untuk produksi. Misalnya itu ya. Terus kemudian selain itu ya divisi HR juga akan mikir bahwa kalau misalnya target 1.000 dan 3.000 terjual itu ya itu naik. Wah, ternyata target jualannya naik. Terus target produksinya naik dibandingkan tahun lalu. Nah, berarti kan mereka harus butuh orang yang lebih banyak untuk produksi. Aku harus merekrut orang yang lebih banyak untuk jadi salesman. Nah, kemudian dia merancang ini anggaran bahwa tenaga produksi 50 orang, tenaga pemasaran 100 orang, dan lain 20 orang. Nanti dia akan ngomong lagi di divisi keuangan. Kalau misalnya aku butuh uang apa orang segini dengan tambahan masing-masing gini gini gini, masih ada uangnya apa enggak lah gitu. Jadi seperti itu ya. Rumitnya seperti itu. Ya, pelaksananya seperti itu. Nah, kemudian setelah dilaksanakan baru di pengawasan ya. Jadi pengawasan itu berarti mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan cara satu, membandingkan antara rencana target yang sebelumnya ditentukan dengan realisasi yang sebenarnya terjadi kelak dan melakukan tindakan perbaikan jika dipandang perlu. Ya, kurang lebih yang dari tadi sudah saya singgung sedikit juga dijelaskan lagi di slide ini. Itu. Ya, jadi itu fungsi anggaran dan penjelasannya secara lengkap, ya. Oke, terus kita akan masuk ke jenis-jenis anggaran. Jadi, yang namanya anggaran itu banyak sekali jenisnya dan berdasarkan banyak basis, ya. Jadi, secara ringkas ya, berdasarkan apa namanya dasar yang menjadi penyusunannya, itu anggaran ada dua, yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Terus berdasarkan cara penyusunannya, maka ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Berdasarkan jangka waktunya itu ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Dan berdasarkan bidangnya, nah tadi kita sudah singgung bahwa ada yang namanya anggaran operasional dan anggaran keuangan. Terus kemudian berdasarkan kemampuan menyusun, itu ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Berdasarkan fungsinya, maka ada anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Dan berdasarkan metode penentuan HPP, itu ada anggaran tradisional yang berdasarkan fungsional dan sifat, serta anggaran yang berdasarkan kegiatan atau anggaran ABC. Ya. Terus penjelasan secara ringkasnya apa, Pak? Ini ya. Jadi kalau berdasarkan segi dasar penyusunan, itu ada dua kan, variabel sama tetap. Jadi kalau misalnya anggaran itu disusun ya berdasarkan kisaran atau interval aktivitas tertentu harus dicapai, maka itu adalah anggaran fleksibel. Contoh misalnya kalau misalnya ada menemukan apa namanya sebuah pernyataan ya bahwa apa namanya anggaran jualan ya kita harus menjual produk ini kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 unit. Oh, berarti ini perusahaan menerapkan kebijakan variable budget atau anggaran variabel. Ya, kemudian kalau fixed budget intinya ya kalau targetnya ini ya ini, udah. Kalau nggak kecapai, misalnya bonus nggak ada ya, atau dipotong gaji, kalau lebih dari itu kasih bonus atau reward gitu. Ya, jadi anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu atau disebut juga anggaran statis. Misalnya ya, oke kita targetnya penjualan adalah 1000 unit. Ya, yes or no, nah gitu aja. Ya, dan biasanya kenapa sih kok ada yang melakukan anggaran fleksibel dan anggaran tetap? Ya biasanya itu karena ketidakpastian ekonomi. Kalau misalnya ekonomi itu pasti-pasti aja, ya sengaja dikontrol gitu, dikontrol penuh, maka yang namanya anggaran tetap lebih apa namanya lebih berlaku. Sementara kalau
ekonomi itu dilanda ketidakpastian, ya, itu biasanya sebagai jaga-jaga pakainya anggaran variabel. Ya, karena istilahnya kalau ada error sedikit, paling nggak errornya itu masih di tahap interval itu. Terus kemudian, ya, dari segi penyusunan ada dua ya, periodik dan kontinu. Jadi kalau periodik itu adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Sementara kontinu itu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Ya, jadi misalnya kalau ada kata-kata misalnya kita akan menyusun anggaran untuk tahun 2021. Kalau ada kayak gitu doang ya. Berarti intinya mungkin ya director's letternya pada saat 20 Desember 2020, terus rapat, dan kemudian ada anggaran, pokoknya anggaran penjualan tahun 2021. Anggaran apa namanya produksi untuk tahun 2021. Artinya secara spirit setahun itu sudah ditentukan, blek ya. Tetapi kalau misalnya ada kata-kata misalnya ya bahwa revisi anggaran tahun 2021 dan misalnya ada keterangan kayak gini apa misalnya per Juli 2021. Jadi kebanyakan ya anggaran kontinu itu dilakukan ya ketika perusahaan itu sudah melakukan yang namanya evaluasi atau controlling. Misalnya evaluasi setiap kuartal, setiap bulan. Biasanya kuartal pertama dievaluasi, kuartal kedua dievaluasi, terus lihat bahwa ini kayaknya realistis nggak ya anggarannya kayak gini. Kalau misalnya bisa mencapai target, ya udah dilanjutkan. Maka adanya cuma anggaran periodik. Tapi kalau misalnya melihat bahwa wah gara-gara COVID kita era iso gitu, tekan gini. Ya wes gini aja lah, kita akan menurunkan target gini-gini, coba kita hitung lagi bersama-sama. Nah, itu nanti itu disebut sebagai anggaran kontinu. Ya. Jadi sudah dibuat, tetapi karena sebuah kondisi suatu hal terus ada evaluasi, terus mengatakan bahwa kita harus direvisi deh gitu loh. Jadi entah mungkin targetnya nggak kecapai atau targetnya udah kecapai tapi tahunnya belum selesai. Terus diadakan anggaran lagi. Oke, yuk naik target lagi kayak gitu. Ya. Begitu. Kalau istilahnya eh itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah TBK itu biasanya itu anggaran kontinu itu lebih sering ya, terutama kalau udah kuartal 2 langsung lihat. Jadi gimana kita sampai target apa enggak? Wah, ini sampai September udah bisa target, Pak. Ya wes kalau gitu kita bikin anggaran baru lagi. Naik target gitu ya. Itu ini salah satu curhatan dari inilah saudara saya di BRI ya. Baru sampai bulan Juli kemarin ya tahun lalu baru sampai Juli udah tercapai targetnya, bikin anggaran lagi. Waduh. Salesman-nya garuk-garuk kepala. Waduh, wes tekan targetnya udah lagi ya gitu. Begitu ya. Terus dari segi jangka waktu ya ada dua jangka waktu. Yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang ya. Anggaran jangka pendek namanya aja jangka pendek ya. Kalau kalian sudah belajar di manajemen keuangan, kalau ada kata-kata jangka pendek, itu berarti paling lama itu sampai setahun atau disebut juga sebagai anggaran strategis. Ya. Dan dari tadi sesuatu yang saya bilang sebagai penganggaran plus penganggaran itu sebenarnya contohnya ya anggaran jangka pendek. Jadi bikin director's letter tahun 2020 Desember untuk bikin anggaran periodik tahun 2021. Itu kan baru setahun doang ya. Maka itu anggaran jangka pendek. Nah, sementara anggaran jangka panjang intinya ya kalau misalnya kita bikin sebuah anggaran yang jangka waktunya lebih dari setahun. Contohnya apa? Yaitu anggaran modal. Contohnya seperti apa, Pak? Kalian sudah belajar di semester 3 dan 4 kemarin. Jadi yang semester 3 kalian ngitung secara manual, semester 4 kalian dapat praktikumnya. Ya dimana dari tahun 0 sampai tahun ke berapa itu tahun ke 2000H gitu ya waktu itu ya. Kita kalau masih ingat ya di praktikum manajemen keuangan itu namanya anggaran jangka panjang sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya sudah melakukannya pada saat mata kuliah praktikum manajemen keuangan. Cuma di sini diingetin lagi bahwa itu namanya anggaran jangka panjang. Oke ya, jadi silakan dibuka-buka lagi ya praktikum manajemen keuangannya semester 4. Terus kemudian dari segi bidang ada anggaran operasional dan keuangan. Tadi sudah disebutkan ya, kalau anggaran operasional itu intinya untuk menyusun anggaran laba rugi, kalau keuangan itu untuk menyusun anggaran neraca gitu ya. Terus dari segi kemampuan menyusun ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Jadi komprehensif itu rangkaian dari berbagai jenis anggaran disusun secara lengkap ya, dan biasanya ya kalau misalnya perusahaan itu masing-masing sudah bikin anggaran operasional dan anggaran keuangan, tinggal digabung aja selesai menjadi comprehensive budget. Nah, biasanya comprehensive budget ini ya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah gede, sudah kompleks ya strukturnya sehingga memungkinkan untuk menyusun semuanya dan nanti laporan realisasinya itu disebut sebagai laporan keuangan tahunan. Ya, yang kalian bisa minta ke pojok bursa Udinus yang biasanya itu salah satunya adalah laporan laba rugi dan neraca.
Ya, jadi setengah bukunya, ya setengah buku itu berupa perencanaan, terus hasilnya seperti apa, gini dalam bentuk jargon-jargon atau misalnya ya bahasa-bahasa marketingnya, terus kemudian baru setengahnya berupa laporan keuangannya. Itu comprehensive budget. Tapi istilahnya itu yang saya jelaskan tadi itu adalah laporan realisasinya. Tapi mereka tuh punya sendiri, disimpan sendiri gitu loh ya. Dan kemudian anggaran parsial ya, yaitu anggaran yang disusun secara tidak lengkap hanya bagian anggaran tertentu. Jadi intinya adalah masing-masing divisi itu bikin anggaran sendiri-sendiri, memang dikomunikasikan supaya saling connect satu sama lain, tapi kemudian disimpan sendiri-sendiri. Dan kemudian pada saat realisasi, laporan realisasi, ada rapat gitu ya ke direksi, masing-masing manajer itu akan melaporkan secara terpisah. Ya, dan kemudian direksi akan merangkum bahwa oke, berarti ini sama ini sama nyambung, nggak ada konflik. Atau mungkin ada konflik, berarti kelak kita harus anggarannya harus seperti apa sehingga tidak ada konflik lagi seperti tahun ini. Seperti itu, ya. Terus berdasarkan segi fungsi, ya, itu ada anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Jadi anggaran tertentu itu adalah anggaran yang diperuntukkan tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya apa? Ya seperti tadi, anggaran modal. Dalam artian, oke, kita mau bikin pabrik baru. Nah, pabrik baru itu butuh apa aja? Berarti kan harus beli tanah. Terus kalau beli tanah berarti ada biaya notaris. Kalau misalnya pakai pakai maklar, berarti ada biaya maklar. Ya, itu cuma tanah doang. Terus habis itu bangunnya gimana? Berarti kan harus cari kontraktor, ya, kontraktor bangunan khusus pabrik. Terus kemudian kalau pabrik jadi, terus mesin dari mana? Berarti kan kamu harus beli mesin. Kalau udah beli mesin, mesinnya apa aja? Mesin ini, mesin ini, mesin ini, ya kan? Terus habis itu bahan bakunya apa? Bahan bakunya untuk 3 bulan pertama misalnya ini. Itu namanya anggaran tertentu, karena anggaran itu diperuntukkan untuk ekspansi, bikin satu pabrik, dan pabrik itu bisa beroperasi paling nggak minimal 3 bulan pertama. Itu anggaran tertentu contohnya, ya. Sementara anggaran kinerja itu adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas itu tidak melampaui batas. Seperti itu. Ya, tapi intinya anggaran tertentu itu pokoknya nggak boleh diutak-atik untuk tujuan tertentu yang intinya itu sebuah proyek, biasanya tuh sebuah proyek, ya, atau unit bisnis. Sementara anggaran kinerja itu biasanya untuk yang sudah ada secara umum. Seperti itu. Terus yang terakhir ya, jenis anggaran berdasarkan segi metode penentuan harga pokok produksi. Jadi di sini ada yang namanya anggaran tradisional dan anggaran berdasarkan kegiatan atau activity based budget. Ya, anggaran tradisional atau conventional budget terdiri dari dua macam anggaran juga. Yang pertama, kalau anggarannya bersifat fungsional, maka akan berlaku yang namanya full costing. Kalau anggarannya berdasarkan sifat, maka akan disebut sebagai variable costing. Nah, nanti di antara kedua anggaran ini, ya nanti kelak ya, mungkin materi setelah UTS kalau nggak salah ya. Materi setelah UTS ya, kita akan menemukan ilmu ya penganggaran biaya overhead pabrik dan HPP ya. Kita akan menemukan cara bagaimana menentukan HPP dengan full costing dan variable costing ya, dengan syarat bahwa biaya bahan baku sudah tahu, terus kemudian biaya tenaga kerja langsung sudah tahu, dan biaya overhead pabrik sudah tahu. Ya, dan kan akan tahu bedanya. Oh, kalau pakai full costing nanti HPP-nya sekian. Oh, kalau pakai variable costing nanti HPP-nya sekian. Nah, nanti kalian akan belajar nanti ya setelah UTS. Oke, jadi untuk materi pertama di mata kuliah penganggaran ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya, mungkin ada yang bisa dijawab di buku penganggaran, maka silakan kalian baca lagi buku penganggaran ya, buku penganggarannya Nafarin. Terus kalau masih nggak mudah lagi ya bisa tanya saya ya ketika kita bertemu, atau mungkin ya bisa lewat WA, atau mungkin pada saat synchronized learning ya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran yang bagus untuk Anda semua. Oke, salam sukses untuk kita semua.